Saya Ozra Kadratu Menzarani. Saya akan menjelaskan sebuah rencana pemasaran produk yang saya buat, yaitu produk yang akan saya pasarkan brand baju yang bernama Lunera yang terinspirasi dari bulan dengan kesan elegan dan modern. Saya akan menggunakan langkah dekomposisi, yaitu pertama yang akan saya jual itu kaos, kemeja, dress, dan banyak jenis lainnya. Lalu hal yang terkait dengan pemasaran online, tentu saja saya akan menargetkan sebuah pemasarannya, lalu platform pemasarannya, lalu untuk konten visualnya, promosinya, pengalaman pelanggan, dan terakhir analisis datanya. Yang ketiga, metode yang saya gunakan yaitu media sosial. Lalu yang kedua influencer marketing. Lalu yang ketiga iklan berbayar atau PPC atau email marketing. Yang keenam content marketing. Yang terakhir kolaborasi dan event. Lalu yang keempat teknik yang digunakan, tentu saja saya menggunakan visual merchandising, lalu storytelling, lalu promosi dan diskon, lalu user general content atau UGC, lalu personal branding, lalu layanan pelanggan yang baik. Kalian dapat melihat dari PPT yang saya buat ini. Lalu untuk pengenalan pola, yang pertama segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapat, dan gaya hidup. Lalu mengenali pola gaya berpakaian konsumen. Lalu yang kedua trend fashion. Kami memantau sebuah tren mode terkini. Lalu yang kedua mengenali pola musiman yang mempengaruhi penjualan. Lalu yang ketiga identitas brandnya, ya tentu saja saya membangun sebuah identitas brand yang konsisten melalui gaya visual, palet warna, dan jenis font yang menggunakan semua platform pemasarannya. Lalu keempat, pembelian pelanggan. Kami mengidentifikasi pola pembelian, lalu kami mengenali pola gaya berpakaian konsumen. Untuk yang kelima, pemasaran konten. Tentu saja kami menentukan sebuah tema konten yang sesuai dengan produk yang dijual, lalu memilih platform yang tepat mempromosikan sebuah produk. Lalu yang keenam, interaksi dengan pelanggan. Tentu menggunakan umpan balik dari pelanggan untuk memahami yang mereka suka dan tidak mereka suka. Lalu membangun sebuah komunitas di media sosial di mana pelanggan dapat membagi sebuah pengalaman. Lalu yang ketujuh, promosi yang menarik. Tentu kami merancang sebuah kampanye promosi sesuai dengan tren musiman, lalu mempertimbangkan sebuah kolaborasi dengan desainer atau influencer. Lalu langkah selanjutnya abstraksi. Yang pertama yang harus dilakukan, kami tentu mengidentifikasi target audience. Lalu yang kedua membuat konten visual. Lalu yang ketiga menggunakan media sosial sebagai platform utama. Lalu yang keempat mengimplementasi strategi pemasaran influencer. Lalu yang kelima menyusun sebuah rencana diskon dan promosi musiman. Lalu yang tidak dibutuhkan pada brand Lunera saya yaitu fokus pada semua platform sosial media sosial secara bersamaan. Lalu menghabiskan sumber daya untuk iklan cetak jika fokus dengan pemasaran digital. Lalu bervariasi produk yang tidak terfokus pada identitas brand. Lalu yang kedua, konsep awal pemasaran online, ya tentu saja sebelum saya jelaskan, yaitu nama brandnya bernama brand Lunera, yaitu misinya menawarkan sebuah pakaian stylish dan nyaman dengan harga terjangkau dan berfokus pada keberlanjutan. Untuk target audiensnya tentu dari usia 17 hingga 30 tahun yang peduli terhadap fashion. Lalu platform utamanya yaitu Instagram, TikTok sebagai platform utamanya. Jenis konten yaitu foto produk dengan latar belakang yang menarik. Yang kedua video styling tips. Yang ketiga cerita di balik produk dengan menceritakan sebuah proses pembuatannya.
yaitu pilihan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Tentu brand Lunera memiliki sumber riset, yang pertama laporan trend fashion dari lembaga terpercaya. Lalu yang kedua studi pasar dan survei konsumen yang relevan. Yang ketiga data analitik dari platform media sosial untuk memahami perilaku audiens. Lalu yang kedua statistik yang digunakan yaitu brand Lunera menggunakan data pertumbuhan e-commerce fashion. Lalu yang kedua tingkat keterlibatan di media sosial untuk kampanye serupa. Identifikasi poin-poin penting. Yang pertama keunikan produk, tentu saja kami menggunakan pakaian yang stylish, nyaman dan keberlanjutan. Strateginya yaitu menggunakan influencer untuk menjangkau sebuah audiens yang lebih luas, yaitu diskon peluncurannya untuk menarik sebuah pelanggan. Untuk pengalaman pelanggan, memastikan sebuah pengalaman berbelanja yang mudah untuk layanan pelanggan yang responsif. Untuk feedback pelanggan, yang tentu saja kami menerima dan menganalisis sebuah umpan balik untuk terus meningkatkan sebuah produk dan layanannya. Lalu yang kelima, struktur pemasaran online yang akan digunakan. Yang pertama media sosial. Profil Instagram dan TikTok dikonsisten dengan branding. Konten interaktif seperti polling dan kuis meningkatkan sebuah keterlibatan. Lalu yang kedua website, yaitu desain yang responsif dengan fokus pada pengalaman pengguna. Lalu halaman yang produk yang informatif dan menarik. Lalu yang ketiga iklan berbayar. Kami berkampanye iklan di Instagram untuk meningkatkan sebuah visibilitas produk yang baru. Lalu yang keempat analisis pelanggan, itu kami menggunakan alat analitik untuk mengukurkan efektivitas kampanye dan menyusun strategi berdasarkan data yang diperoleh. Lalu untuk langkah algoritma, kami melakukan daftar poin yang dikerjakan. Yang pertama riset pasar, yaitu pertama mengidentifikasi target audience, yang kedua menganalisis tren fashion terbaru, lalu pengembangan produk. Di sana terlihat ada menentukan jenis produk yang akan dijual dan mendesain koleksi awal. Lalu yang ketiga strategi pemasarannya, yaitu memilih platform media sosial, lalu merencanakan konten yang kampanye pemasaran, lalu yang terakhir menentukan influencer untuk bekerja sama. Lalu daftar yang selanjutnya peluncuran website, mendesain dan mengembangkan website e-commerce. Lalu kampanye promosinya yaitu mengatur kampanye iklan berbayar. Lalu evaluasi feedback yaitu mengumpulkan umpan balik dari pelanggan. Dan terakhir menganalisis data penjualan dan keterlibatan. Untuk storyboard pada suatu brand baju yaitu riset pasar, yang mana tim saya sedang melakukan analisis data. Yang kedua pengembangan produk, sketsa desain baju. Yang ketiga kampanye media sosial atau memposting konten di Instagram. Lalu yang keempat meluncurkan sebuah website. Lalu yang kelima kerjasama dengan influencer dengan memposting tentang produk brand Lunera tersebut. Lalu yang keenam peluncuran kampanye promosi dengan iklan yang berjalan. Lalu yang blueprint untuk menampilkan sebuah penjualan online yang akan dilakukan, yaitu pertama pengunjung masuk ke website. Lalu yang kedua menjelajahi kategori produk. Lalu yang ketiga memilih produk. Lalu yang keempat menambahkan ke keranjang belanja. Yang kelima melanjutkan ke pembayaran. Yang keenam mengisi informasi pengiriman dan pembayaran. Yang ketujuh menyelesaikan pesanannya. Kedelapan menerima email konfirmasi. Yang terakhir proses pengiriman dan pengantarannya. Diagram alert atau flowchart pada brand Lunera yaitu mengunjungi sebuah website, lalu menjelajahi kategori produk, lalu memilih produk, lalu menambahkan sebuah keranjang belanja dan melanjutkan pembayaran, lalu mengisi informasi pengiriman dan pembayaran. Lalu yang ketujuh menyelesaikan pesanan. Yang kedelapan juga sama menerima email konfirmasi. Yang kesembilan proses pengirimannya dan pengantarannya. Terlihat pada voucher pada gambar tersebut.
Untuk template pemasaran online pada brand Lunera, sini saya membuat poster, yaitu brand Lunera mengadakan sebuah diskon besar-besaran sebesar 70% pada tanggal 25 Desember hingga pada tanggal 1 Januari, tepatnya pada hari Natal hingga Tahun Baru. Lalu yang pertanyaan kedua, banyak produk yang akan dipasarnya. Tentu kami menentukan sebuah permintaan pemasaran dan kapasitas produksi kira-kira sebanyak 50 hingga 10 item setiap banyak jenis. Lalu produk yang memenuhi syarat untuk dipasarkan online, yaitu brand Lunera sudah memiliki foto berkualitas tinggi, deskripsi yang jelas, dan informasi mengenai ukuran serta bahan. Selain itu, produk brand sudah memiliki sertifikasi atau izin yang diperlukan. Lalu pertanyaan selanjutnya, media pemasaran online yang akan digunakan, yaitu media sosial, website resmi brand, lalu marketplace seperti Shopee dan lain-lainnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan pemasaran online, yaitu tim pemasaran digital yang terdiri dari ahli media sosial, desainer grafis, dan copywriter akan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan melaksanakan strategi pemasaran online. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab untuk menangani masalah keuangan, tentu pada tim keuangan atau akuntansi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola masalah keuangan, termasuk budgeting, laporan keuangan, dan analisis biaya. Lalu yang pertanyaan terakhir, yaitu yang bertanggung jawab untuk menerima pesanan dan pengiriman barang, yaitu tim operasional atau logistik yang akan bertanggung jawab untuk menerima pesanan dan memproses pembayaran, dan terakhir mengatur pengiriman barang kepada pelanggan. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan saya sudah menjelaskan pertanyaan dari rencana pemasaran produk. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan thank you for watching. Goodbye, see you.